Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Diskursus ijazah palsu Pak Jokowi semakin kesini semakin terang saja, sahabat. Kenapa saya mengatakan terang? Karena baru-baru ini ada pernyataan dari Rizwan Syahipar bahwa rupanya bukunya sudah terjual sampai 80 juta. Dan itu sungguh membuat kita kaget. Dalam waktu ringkas seperti itu begitu sangat laris. Sementara kita tahu bahwa 70% lebih dari hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denija itu tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Artinya hanya segelintir orang yang percaya bahwa itu palsu. Nah, yang saya mau tegaskan di sini bahwa jangan-jangan salah satu cara bohir untuk memasukkan uangnya ke perjuangan mereka lewat pembelian buku yang sifatnya seolah-olah. Itu boleh jadi ya. Sebab kalau kita melihat rentetan peristiwanya, buku ini begitu bersemangat dia buat pasca Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa ada tokoh besar di belakangnya. Kemudian yang kedua, kalau kita flashback lebih jauh lagi ke belakang, Pak Ngabalin juga sudah pernah mengeluarkan satu pernyataan bahwa ada uang besar di belakang yang beredar ini di balik diskursus ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, informasi-informasi ini memberikan penguatan bahwa jangan-jangan praktek penyusunan buku dan penjualan buku ini hanya bagian daripada pencucian uang untuk dipakai oleh mereka berjuang. Ini kita tidak menuduh ya, tapi kita juga bisa menerjemahkan seperti itu. Sebagaimana cara-cara mereka kalau berpikir liar kan, jadi sekali-kali kita juga berpikir liar. Tapi kita didukung oleh fakta-fakta rentetan peristiwa sebelumnya. Nah, seperti apa pernyataan itu? Ini coba kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Rizwan Syahipar dan bagaimana buku ini menurut ahli forensik digital Pak Joshua Sinambela bahwa isinya ini hanya kompilasi pernyataan-pernyataan yang selama ini dia lontarkan, jadi tidak lebih daripada buku yang isinya sampah sebenarnya, yang sangat tidak layak disebut sebagai hasil penelitian. Dan seperti apa Pak Ngabalin pernah mengungkapkan bahwa ada uang besar yang beredar di belakangnya. Ini videonya. Ini katanya uang untuk pembelian bukunya terkumpul sudah 80 jutaan ya? Iya ya, 80 jutaan. Kalau bisa kita tanggal 29 Agustus gimana Bang? 29 Agustus. Oh, ini declare ini. Oh. 29 Agustus tapi tempatnya tentatif loh, tentatif. Iya. Agenda yang ini belum tahu kapan selesai. Ada panggilan lanjutan atau apa gitu. tapi kalau bisa di tempatnya Bang. Oh iya. Karena sudah janji sama pemerintah. 29 Agustus sudah launching deh. Iya. Jadi pada saat launching tersebut, ya mereka bergantian, 3 orang itu bergantian memaparkan apa isi buku itu, gitu ya. Dan ternyata isi buku itu ya nggak ada bedanya dengan narasi-narasi mereka selama ini, gitu ya. Nggak ada yang baru lah, gitu ya. Semua metode-metode maupun informasi yang ada di sana sudah kita bantah sejak jauh hari, gitu ya. Artinya dari saya sendiri ya cuma sampah gitu ya. Kenapa? Karena cara metodologi nggak ada ilmiahnya gitu ya. Karena mereka tidak menggunakan sumber data yang valid, yang legal dan seterusnya. Mereka hanya menggunakan data-data yang ada di media sosial. Mereka mereka punya foto gitu ya, foto transkripsi yang mereka dapatkan tanggal 15. Dan mereka nggak punya komparasinya. Ya, mereka nggak punya pembandingnya dengan yang lain gitu ya. Mereka hanya menggunakan pembanding yang ada dari internet dan kebanyakan data-data yang di saya gitu ya. Ini yang menjadi lucu gitu ya. Sehingga tidak pantas dikatakan itu buku ilmiah ataupun buku penelitian. Ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Lukman Pongnya kan kita guru besar ini profesor bukan provokator. Nah, kita sudah mendengar ya bagaimana pernyataan dari Rizwan Syahipar yang dimana klaimnya itu sangat menggelegar. Bukunya yang terkait soal ijazah Pak Jokowi ini sangat fantastis, laku sampai 80 juta dengan waktu yang sangat singkat.
Nah, bagi saya justru sesungguhnya di situlah masalahnya, sahabat ya. Kenapa saya mengatakan bahwa disitulah masalahnya? Karena dia bicara tanpa data penjualan, tanpa laporan pajak, kemudian tanpa bukti transaksi yang bisa diuji publik. Angka itu lebih mirip tameng propaganda publik sebenarnya, yang dipakai untuk mengerek legitimasi. Wajar kemudian jika publik curiga, jangan-jangan ini hanya etalase untuk mengalihkan dana besar dari para bohir yang bermain di belakang layar sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Pertanyaan sederhananya, saya kira jika benar laku keras, mana jejaknya gitu loh? Marketplace mana? Kemudian ISBN-nya apa gitu? Berapa eksemplar? Kemudian berapa cetakan? Dan berapa returnya? Kan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang mesti ditransparansikan oleh mereka. Dan saya kira yang namanya transparansi itu sangat murah, kecuali memang ada hal yang ingin disembunyikan. Itu menjadi pertanyaan publik. Apatah lagi dengan pernyataannya Pak Ngabalin, pernyataan Pak Yusowa yang menurutnya buku ini tidak layak untuk dikonsumsi publik. Jadi tidak mungkin laku sebanyak itu, sahabat ya. Sebab itu saya menyimpulkan bahwa angka yang disebutkan itu lebih pada manipulasi sebenarnya, karena tidak jelas sumber datanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu di atas. Jadi ini rawan dimanipulasi. Jadi transaksinya ini bisa dilacak, sahabat, karena jangan sampai ini adalah sistem borongan seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi etalase, jadi diberi borong itu. Sebab kalau saya melihatnya, jalur distribusinya pun ini kan semu ya. Bayangkan kalau misalnya banyak terjual seperti ini, tapi tidak ditemukan toko buku apa melalui distribusinya. Seperti apa modelnya, pendistribusiannya. Semua itu wajib dipertanyakan. Penting juga saya kira dipertegas adalah dokumen dasarnya. Ini buku. Ini yang saya kira kurang didiskusikan oleh orang selama ini. Termasuk ISBN-nya. Kemudian bukti cetak, SPK dalam bentuk invoice, daftar oplanya, dan kontrak penerbitannya. Nah, ini semua menjadi pertanyaan besar di publik. Kok laku seperti itu lewat marketplace apa? Misalnya dia menjual ya, ada resi pengiriman, itu kan jelas semua. Kemudian daftar resellernya, kalau misalnya ada reseller, karena biasanya laku besar itu kalau orang menggunakan reseller. Dan ada ringkasan retur seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Di mana semua itu? Dan yang paling penting adalah kita mau melihat harus dananya. Pembeli yang paling banyak itu siapa gitu. Karena jangan-jangan seperti yang saya sampaikan di awal, ada pergeseran dana besar dari bohir. Nah, kita lihat siapa pembeli yang paling besar yang memborong buku itu sampai kedengarannya begitu laku besar, padahal buku itu adalah buku abal-abal, sehingga mirip-mirip dengan pola pencucian uang. Oleh sebab itu klaim laku 80 juta tanpa bukti, sekali lagi tanpa bukti, adalah narasi bukan fakta dan justru menimbulkan kecurigaan publik bagi mereka. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa upaya mereka memang ini luar biasa ingin mendongkret Bapak mantan Presiden Jokowi. Tetapi sebesar apapun juga upayanya, ketika diletakkan dari pondasi kebohongan, justru ini akan semakin membuat mereka jatuh terjerombak ke dalam lubang yang paling dalam, yang saya kira ke depan semakin susah untuk selamat. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.